Saya menyapa sahabat The Lawyer Battle Channel dimanapun berada, dalam satu diskusi yang mana terkait dalam satu praktek hukum atau penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum, khususnya menyangkut terminologi ordinary crime atau suatu perkara yang dianggap serius atau tindak pidana yang dianggap serius, sehingga tindakan dari aparat penegak hukum harus dengan ekstra. Itulah mengapa lahir ajas extraordinary crime. Artinya kejahatan itu yang begitu masif dan meresahkan masyarakat, maka tindakan aparat hukum pun harus extraordinary crime. Itulah dasar pemikiran lahirnya pidana-pidana yang dianggap extraordinary crime. Sahabatku dimanapun berada, di dalam perkembangan hukum kita mengenal ada beberapa tindak pidana yang merupakan extraordinary crime, sehingga lahirlah undang-undangnya, yaitu seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana teroris, dan tindak pidana lainnya. Karena dianggap korupsi, teroris pada saat itu adalah suatu tindakan masif dan sistematis yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sendi-sendi ekonomi yang dirusak oleh tindak pidana korupsi, dan sendi-sendi kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan para teroris. Maka lahirlah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme. Sahabatku dimanapun berada, namun dalam perkembangan saat ini, secara teori dan secara filosofis, yang inilah menjadi topik yang diangkat oleh The Lawyer Battle Channel, adalah adanya persepsi, anggapan dari penegak hukum bahwa satu peristiwa itu extraordinary crime, sehingga mereka melakukan tindakan yang begitu ekstra dan cepat terhadap suatu tindak pidana. Inilah yang menurut The Lawyer Battle Channel harus dikoreksi dan dikritisi oleh kita yang mengerti dan memahami atau yang kita belajar hukum. Salah satu contoh sahabat, kita melihat belakangan ini ada masalah geng, timbulnya geng-geng khususnya di Jabodetabek, geng motor atau geng-geng lainnya. Memang kita mengakui bahwa geng motor atau geng-geng lainnya seringkali menimbulkan keresahan dan menimbulkan ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Namun kita melihat bahwa ada perlakuan dari penegak hukum untuk menangani setiap perbuatan-perbuatan yang dianggap meresahkan ini. Maka dengan subjektif, pihak penegak hukum menyatakan mereka melakukan tindakan hukum terhadap persoalan ini karena ini dianggap menjadi extraordinary crime. Ini sahabat-sahabat tadi yang menjadi salah satu pertanyaan diskursus dan dilematis yang secara teori masih perlu tanda tanya dan perlu pemahaman dari sudut pandang hukum. Kemudian sahabat-sahabat,
kita mendengar di dalam berbagai diskusi-diskusi, ada pula tindakan penegak hukum terhadap penistaan agama yang secara cepat, tepat, dan menganggap dan mengkategorikan bahwa tindak pidana penistaan agama itu seperti extraordinary crime. Sehingga begitu ada laporan terhadap penistaan agama 1 hari 2 hari, penegak hukum mengkualifikasikan ini dengan satu tindak pidana extraordinary crime, maka tindakannya pun langsung cepat. Bahkan ada yang kita dengar di dalam diskusi sosial media, dilaporkan 1 hari langsung bisa ditetapkan orangnya tersangka, bahkan ditahan. Sahabatku dimanapun berada, inilah yang menurut The Lawyer Bethel Channel menjadi suatu diskursus yang perlu disampaikan kepada sahabat. Bahwa secara teori hukum, bahwa sesuatu tindak pidana itu dikatakan merupakan extraordinary crime, haruslah ada keputusan politik dari pemerintah yang menyatakan suatu perbuatan itu merupakan extraordinary crime, sehingga dimunculkanlah aturan membuat undang-undang yang secepat mungkin agar perkara-perkara yang extraordinary crime itu dapat ditangani dengan cepat, efisien, efektif, dan berbagai alasan lainnya. Jadi, sahabat-sahabat, bahwa The Lawyer Bethel Channel tidak sependapat jika ada suatu instansi hukum atau penegak hukum yang secara subjektif mengklasifikasikan suatu tindakan atau perbuatan yang meresahkan masyarakat itu merupakan extraordinary crime secara subjektif. Karena itu sahabat-sahabat, jika itu belum dikatakan oleh suatu keputusan politik atau oleh suatu undang-undang merupakan extraordinary crime, maka tindak pidana seperti tadi yang saya sampaikan, penistaan agama yang meresahkan masyarakat dan tindakan geng-geng yang meresahkan masyarakat, tidaklah dapat dikatakan merupakan tindak pidana extraordinary crime, tetapi adalah tindak pidana biasa yang mana ada di dalam KUHP atau ada di dalam undang-undang darurat. Sahabatku, saya menutup topik kita kali ini. Jika terhadap suatu tindak pidana penistaan agama, penegak hukum menganggap itu suatu extraordinary crime karena mungkin dianggap bisa merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, atau bisa bersifat meluas yang merusak persatuan dan kesatuan kita. Dalam praktek mungkin bisa kita menerimanya, tetapi janganlah disebutkan menjadi suatu tindak pidana extraordinary crime. Biarlah tindakan mereka yang ekstra untuk melakukan preventif, pencegahan, dan penindakan terhadap hal ini dilakukan sama terhadap penistaan-penistaan agama yang lain, agama apapun itu. Karena memang kita menyadari bahwa penistaan agama adalah virus yang bila itu dibiarkan akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Karena itu sahabat-sahabat, kita berharap agar semua kita berteriak menyampaikan pendapat kita
Sehingga dapatlah kita simpulkan, sahabat-sahabat, bahwa extraordinary crime adalah suatu tindakan pidana, kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan manusia secara masif dan betul-betul berdampak yang begitu luas. Sehingga sahabat-sahabat, yang dianggap merupakan tindak pidana extraordinary crime dari perkembangan peradaban manusia hingga saat ini adalah seperti genocide, terorisme, korupsi, dan tindak pidana narkotika. Sehingga muncullah undang-undang khusus terhadap tindak-tindak pidana ini. Sehingga dengan demikian, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, itulah yang menyebabkan lahirnya undang-undang terorisme, undang-undang narkotika, dan undang-undang korupsi. Sehingga jika ada pandangan penegak hukum bahwa suatu peristiwa yang meresahkan itu merupakan extraordinary crime, maka secara teori hal itu adalah pandangan subjektif, dan secara teori dan kajian hukum hal itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikianlah sahabat, semoga kita dapat bertemu kembali. Salam hormat dari The Lawyer BTL Channel kepada sahabatku dimanapun berada.